Podcast habis sementara. Selamat datang di Podcast habis sementara. Podcast mana kita? Hanya 2 episode saja. Kamu tahu gak? Kita tema hari ini apa? Pola makan sehat. Bukan itu episodemu. Oke. Tema kita itu waktu. Waktu. Tuhan itu udah set waktu untuk kita kapan kita mati, tapi kita belum tahu. Kita bisa mati 50 tahun lagi, bisa tahun depan, bisa besok. Kematian tidak memandang bulu, Kevin. 830 wanita dan balita tiap hari mati karena komplikasi kelahiran. Bahkan 900 orang tiap tahun mati karena konstipasi. Kematian benar-benar mengambil tanpa diskriminasi dan tidak bisa diprediksi. Kematian akan mengambil kamu dan aku, Kevin. Tidak bisa diberhentikan. Tapi itu bukan yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang itu bagaimana kita menggunakan waktu yang kita ada itu secara efektif. Oh. Tentang time management dan agak-agak ke prokrastinasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk, kamu ada ide apa itu, Pur? Ada time management? Pengertian. Ya. Oke. Setauku ya, time management itu gimana kita ya bisa ngatur waktu-waktu kita, ngatur waktu kita untuk apa sih, biar bisa schedule kegiatan kita, rencana-rencana kita, biar bisa itu bisa lancar, teratur gitu loh, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya udah bener sih, jadinya Benar. time management itu cara kita mengelola waktu secara efektif untuk menjadi produktif. Kayak kita dapat menyelesaikan hal-hal dalam kurun waktu tertentu gitu. Makanya itu sangat penting, apalagi untuk kita mahasiswa UKP yang jurusan DKV apalagi gitu ya. Kita itu harus bisa menyimbangkan antara perkuliahan, organisasi di kuliahan sama pertemanan juga, itu ya penting. Nah, di time management ini ada 4 skala. 4 skala. Apa aja? 4 skala ini ada urgent important, less urgent important, urgent less important, sama less urgent less important. Oke. Tanggap. Masih agak bingung, bisa dijelaskan satu-satu? Jadi urgent important ini kamu harus lakukan sekarang. Karena itu urgent sama important. Darurat dan penting. Nah, Harus lakukan sekarang. kalau less urgent sama important itu kan nggak urgent, nggak harus sekarang, tapi penting. Penting. Jadi kamu scheduling aja gitu, Schedule. kayak kamu harus lakukan itu di hari apa gitu bisa. Jadi terus lanjutannya urgent less important. Wih. Urgent less important. Oke. Ya. Jadinya itu urgent harus dilakukan sekarang, tapi kurang penting. Oke. Itu kamu delegasi aja, minta tolong temen gitu kan. Minta teman-teman bisa. Bisa, kalau temennya mau. Kalau punya juga. Kalau punya juga. Jadi kamu kan ada hal yang urgent important itu toh. Iya. Kamu kerjain itu. Habis itu tapi ada yang urgent less important, minta tolong temen. Oke. Habis itu yang terakhir itu less urgent, less important. Itu bisa disisain untuk akhir-akhir jadi. Ditunda bisa ya. Tunda bisa karena kan nggak seberapa penting sama nggak seberapa urgent gitu. Oke. Jadi kalau semuanya udah selesai, kamu bisa kerjain yang itu. Oh. Nah, contohnya itu kayak kan kita Senin itu ada briefing PD sama Tipo. Iya, ada kelas briefing. Ya, kita dikasih briefing nanti PD sama Tipo itu harus ngerjain apa. Kita bisa nyiapin di rumah bisa enggak. Nah, aku saranin untuk nyiapin aja gitu thumbnail gitu. Iya, thumbnail tugasnya itu ya. Iya. Kamu Kerjain di rumah dulu. kamu bisa. Hah? Kamu ada motivasi, ada inspirasi. Sayangnya itu kadang ya. Kan tadi kamu bilang kan bisa dikerjain di rumah dulu. Ya. Kadang aku ngeblank. Kadang tuh nggak ada inspirasi gitu loh. Aku mau kerjain apa ini? Nggak ada yang lewat di kepala. Disuruh bikin hewan hewan yang abstrak gitu, bingung mau ngapain. Ya. Apa aku gambar jagonpo gitu? Nggak boleh nanti. Terlalu figuratif. Oh ya, nggak boleh nanti figuratif. Nah, Apa gambar Pak Jokowi? Nah, untuk itu kan kamu nyari ide kan, Iya. hal-hal kreatif gitu. Caranya itu distraksi dirimu sendiri, nyari hal-hal lain. Aku masih nggak paham. Distraksi itu maksudnya gimana?
Distraksi jadinya ya bikin otakmu jalan-jalan kemana-mana. Contohnya kayak kamu tahu Sir Isaac Newton. Newton. Oh Newton, tak kira Newton dake. Bukan. Jadi Sir Isaac Newton ini dulu kan yang bikin teori gravitasi. Iya. Nah dia itu dapat teori gravitasi itu dari jalan-jalan biasa gitu. Habis itu ngeliat ada apelnya jatuh. Oh apel ya, bukan Durian. Bukan durian. durian. Di Eropa nggak ada ya? Habis tinggal apel jatuh dia dapat ide Oh. teori gravitasi. Kenapa apelnya bisa jatuh? Kenapa kalau ada angin apelnya jatuh? Itu lagi relaksasi. Ya relaksasi, dia kan nggak mikir apa-apa lagi enak-enak jalan. Enak-enak jalan habis itu dapat ide. Nah, jadi otak kita itu kalau terlalu fokus mau nyari ide itu malah tertutup. Jadi kayak faktor-faktor dari luar itu ya bisa masuk untuk bikin ide. Nggak bisa muncul itu. Iya. Kalau kita nyantai kan otak kita jalan kemana-mana, lebih terbuka. Faktor-faktor imajinasinya yang jalan, bukan otaknya yang keluar dari kepala. bukan. Semua hal di luar itu bisa masuk. Ya. Nanti lebih banyak peluangnya untuk dapat percikan Memunculkan ide. ide-ide. Iya. Oh kayak gitu ya. Heeh. Kalau kamu sendiri ada cerita-cerita tentang time management atau prokrastinasi? Selain dari PT itu aku pernah sih, aku pernah time managementmu yang buruk. Mau yang baru-baru atau yang lama? Dua-duanya aja gak apa-apa. Videonya ya. Iya. Jadi yang dulu deh ya, dulu pas SMP tuh kan ada UAS agama ya besoknya ya. Nah malamnya itu aku malas belajar. Aku mikir cuma UAS agama, nanti aja kan gitu. Pakai iman. Mau iman. Aku malas belajar, Ya. jadi tak tunda itu. Aku masih nikmat tidur-tiduran, nonton TV, main game gitu. Sampai akhirnya kebablas. Jam 1 subuh baru keingat, aku belum belajar. Belajar sambil makan mie. Enggak dong, itu nanti masuk tubuh. Jadi aku belajar itu baru subuh-subuh itu. Jadinya ya pas OS-nya agak ngantuk-ngantuk. Kalau yang baru-baru ini ya aku pernah telat sih pas studio PD. Bukan PD, tipografi. Tipe. Telat. Jadi ya karena tugasnya tak pikir cuma sepele, ya aku bikin biasa gitu. Ternyata waktunya mepet. Akhirnya telat gitu. Jadi untuk yang agama dulu ya. Yang Ya. agama itu jadinya kamu kan banyak distraksi karena kamu nyantai-nyantai di kasur, nonton TV gitu. Ya. Nah, caranya untuk ngatasi itu bikin lingkup yang kondusif untuk kamu yang hilang dari distraksi. Ya. Oh. Jadi distraksinya tak hilang gitu. Ya. ada riset eksperimen di mana sekumpulan orang pria wanita gitu masuk ke ruangan sendiri-sendiri. Tapi di dalamnya ada tombol yang kalau kamu tekan kamu kesetrum. Katakan kesetrum. Kamu kok ngulangin omonganku terus loh. Saya kesetrum itu saya mati nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak lah, kalau saya mati. Takut aku. Enggak ethical. Jadi 67% pria dan 25% wanita itu neken tombolnya saking bosennya di dalam ruangan. Itu ya oke. Jadi logikanya kalau dimasukin ke prokrastinasi ini, melawan prokrastinasi itu kamu perlu bikin lingkungan yang membosankan, basically membosankan. Saking bosannya kamu rela melakukan hal yang kamu nggak mau, yaitu belajar. Biar lebih fokus itu. Iya. Dari segalanya hilang karena pikiran. Jadi belajarnya itu distraksimu dari kebosanan. Nah, untuk yang tipografi itu aku sendiri ada cerita juga sih, tapi beda lagi. Aku paling nggak seneng pede. Aku udah bikin ide dari rumah, udah time managing bikin di rumah dulu. Aku bikin yang bagus-bagus. Wah ini Papua banget, ada tengkoraknya, ada kamu kepala dapat gitu. daerah Papua pas? Nah, jadi aku udah bikin yang bener-bener Papua. Ya. Habis itu waktu ke studio aku nggak mikirin time managing di studionya. Jadi wah ini bagus. Tapi aku nggak mikirin efisien nggak untuk
cukup apa enggak bikin ini bikin patternnya. patternnya berkali-kali waktu di studio? Jawabannya enggak. Cobanya Enggak cukup. Saking enggak cukupnya sama Asusnya diperbolehin kayak gambar yang lebih besar gitu. dipermudah. Dipermudah, bikin yang besar supaya lebih cepat. Oh. Itu aku sampai enggak makan. Itu yang paling lama nggak sih kamu Paling lama. Itu biasanya kamu cepat. sempat dibahas itu di tubuh episode tubuh. Oh iya. 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 Jadi selain apa time managing dari sebelumnya, kamu harus managing tentang studionya juga. Oh, kalau aku beda. Aku sudah mikir tak desain nanti patternnya itu mudah. Biar nanti waktu aku di studio bikinnya cepat. Tapi aku ya itu pas sudah mau ngerjain final, aku masih santai-santai gitu loh ngerjainnya. Jadi tak santai-santai. Ternyata waktunya mepet. Ya itu Kesusu. ya itu kita juga seharusnya waktu studio itu ngeset waktu. Aku mau kerja thumbnail itu sampai jam berapa lama. Habis itu mau ACC berapa lama. Habis itu kamu set. Jangan mikirin oh aku punya selesainya kan jam 5:30 gitu. Iya. Jangan mikir oh aku kerja bisa sampai 5:30. Ngesetnya itu sebelum 5:30 usahain. Aku mau selesai sebelum 5:30 supaya kamu nggak keburu-buru udah mau selesai gitu ya kan. Iya, aku kemarin kayak gitu. Makanya set Sampai waktunya ketumpahan. beneran. Iya. Gigi. Untungnya masih oke. Ya, untungnya masih oke meskipun warnanya ketukar-ketukar. Jadi ada pola patternku tuh. Itu yang ketukar. Ada yang bagiannya nggak kecat juga. Untung asbesnya nggak lihat. Itu bukan time managing, itu kurang teliti. Jadi untuk podcast kali ini bisa disimpulkan Ya. time managing itu sangat penting, apalagi untuk mahasiswa, karena kita ada banyak hal-hal yang terjadi di kehidupan kita kan. Selain itu kita juga sempat bahas tentang itu kan, cara mengatasi prokrastinasi kayak kita ngundur-ngundur gitu. Kalau kita Inspirasi. nyari inspirasi kan bisa ngefek apa kerjaan kita itu bisa nyari inspirasi dengan banyakkan distraksi. Ya kan distraksi. Kalau kita mau yang fokus lebih ke serius bikin makalah-makalah gitu, kita harus hilangin distraksi. Kesimpulannya tadi kepotong. Selamat datang di Kesimpulannya tadi kepotong. kesimpulan. Jadi tak omongin coba deh, kesimpulan itu jadinya time managing itu penting, apalagi kita anak mahasiswa UKP harus ngimbangin banyak hal. Jadi itu untuk motivasi sama inspirasi itu kan juga ngefek untuk produktivitas kita toh. Juga kita kan sering mundur-mundur karena kita gak ada ide-ide, itu kita tarik distraksi, biarin otak kita jalan-jalan untuk dapat ide. Habis itu untuk lawan katanya, untuk yang serius-serius gitu, yang kayak bikin makalah gitu, bikin skripsi gitu, kita harus ngilangin distraksi, masuk ke toilet. Tadi kepotong guyonan kita. Ya sudah, sampai situ aja. Semoga podcast ini membantu. Sekian dan terima kasih. Makasih, dadah. Dadah. Hilangin distraksi. Berarti kalau aku bikin tes apa itu? Skripsi itu Kamu kunci dirimu sendiri di kamar mandi, gak apa-apa. ngapain tuh bikin skripsi kamar mandi? Supaya gini loh, kamu bikin skripsi di kamar mandi kan tertutup, gak ada distraksi. Selain itu, kamu gak harus ke kamar mandi karena kamu sudah di kamar mandi. Langsung ya. Langsung. Ya Allah. Ya sudah, podcast kita sampai sini aja. Ya, Semoga kalian lebih mengerti loh.